Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Faria Arif dari Ilmu Komunikasi 2019. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel remaja karya Adara Kirana yang berjudul The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable. Jadi, buku ini menceritakan tentang kehidupan SMA seorang anak perempuan bernama Aira. Tapi yang berbeda dari buku novel remaja yang kebanyakan adalah Aira, tokoh utama kita, memiliki suatu kelebihan, yaitu Aira sangat cerdas. Bahkan di usia Aira yang masih seumuran anak kelas 1 SMA, ia sudah beberapa kali mengikuti tryout SBMPTN dan selalu mendapat nilai yang paling tinggi. Nah, karena kelebihannya inilah, Aira memutuskan untuk homeschooling. Aira pernah masuk ke sekolah biasa, hanya ketika SD semester 1. Saat itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri karena ketika teman-temannya yang lain masih belajar menghitung menggunakan tangan, Aira sudah menguasai perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, suatu hari, guru homeschooling Aira, Kak Zahra, memberitahukan bahwa ada lomba cerdas cermat yang berhadiah The 13 Books of Euclid's Elements volume 1-3. Aira yang sangat menginginkan buku itu langsung bilang, "Aku pengen ikut lomba ini." Tapi Kak Zahra bilang, "Kamu nggak bisa ikut lomba ini karena lomba cerdas cermat ini merupakan lomba berkelompok yang harus membawa nama sekolah resmi." Akhirnya, Aira memutuskan untuk masuk SMA selama 1 semester demi mengikuti lomba cerdas cermat ini. Keputusan Aira untuk masuk ke sekolah biasa juga didukung oleh ibunya, karena ibunya ingin Aira juga bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, tidak hanya dengan Kak Zahra, ibunya, ayahnya, kakak tirinya, dan ibu tirinya. Iya, jadi ceritanya ayah dan ibu Aira ini sudah berpisah sejak Aira kecil, tapi hubungan mereka tetap baik-baik saja. Kemudian dimulailah perjalanan Aira di sekolah barunya ini. Di sekolah barunya ini, Aira menyembunyikan fakta bahwa ia sangat cerdas, bahkan sudah menyelesaikan materi-materi SMA sebelum dia masuk SMA. Karena Aira tidak ingin dipandang aneh oleh orang-orang. Nah, karena menyembunyikan fakta inilah muncul berbagai konflik. Masalah pertama muncul ketika Kalila, teman baru Aira yang menjadi teman dekatnya, ternyata juga ingin mengikuti lomba cerdas cermat yang menjadi tujuan Aira masuk ke SMA itu. Kedua, Aira didaftarkan secara sepihak oleh teman barunya, Rio, ke kelas tambahan yang tentu saja sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Aira. Tapi Aira juga tidak menolak karena ia berpikir walaupun membuang-buang waktu, mungkin ia bisa menambah teman seperti yang diinginkan oleh ibunya. Nah, di masalah pertama tadi, Kalila, niat dia untuk mengikuti lomba cerdas cermat tersebut adalah untuk membuktikan ke orang tuanya bahwa ia juga bisa seperti saudaranya yang memiliki kemampuan lebih di bidang akademik. Walaupun sebenarnya dia tidak terlalu tertarik ke dalam bidang-bidang akademik karena dia memiliki hobi melukis. Nah, masalah kedua, ketika Rio mendaftarkan Aira ke kelas tambahan, Aira berkenalan dengan tutor kelas tambahan ini yang bernama Arka. Nah, ternyata Arka ini memiliki hobi yang sama dengan Aira, yaitu membaca novel karya Dickens. Nah, jadi ya ceritanya si Arka ini nyaman dengan Aira karena mereka memiliki hobi yang sama, dan ternyata Arka itu dari awal sudah mengetahui kalau Aira ini cerdas. Tapi Arka merasa bahwa Aira ini muridnya, jadi dia tidak bisa memiliki hubungan lebih daripada sekedar guru dan murid atau teman. Nah, masalah-masalah yang dialami oleh Aira akan berkembang dan penyelesaian masalah ini akan saling berkaitan satu sama lain. Penyelesaian masalahnya ini bisa dibaca di bukunya, tapi intinya Aira jujur dan menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara dirinya, Kalila, dan orang-orang lain. Tentu juga ada beberapa selingan-selingan yang membuat kita merasa senang ketika membaca buku ini, yaitu ketika Aira yang tadinya tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak seumuran dia mendengar kata-kata gaul seperti sans, kuy, dan kawan-kawannya, dan merasa bahwa ini kata apa, ini bahasa apa. Nah, di situ muncullah Rio menawarkan diri untuk menjadi guru bahasa gaul untuk Aira. Jadi, judul novel ini kan The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable. Kalau diartikan itu,
nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau atau berada di luar jangkauan. Nah, kata-kata ini dikeluarkan oleh Arka ketika ia membicarakan tentang Aira kepada Aisyah. Jadi Arka merasa bahwa Aira ini nomor yang tidak bisa dihubungi karena Arka berpikir bahwa Aira itu orangnya unik. Tidak semua orang bisa dekat atau kenal dengan Aira karena Aira susah digapai. Jadi, kenapa sih saya suka buku ini? Karena buku ini menceritakan sebuah kisah yang ringan, kisah remaja SMA, tapi memiliki pesan yang menurut saya cukup berbeda dari novel-novel remaja biasanya, di mana buku ini memberikan pesan bahwa pintar saja tidak cukup bagi seseorang. Kita sebagai makhluk sosial juga harus tetap bersosialisasi dengan manusia-manusia lainnya, karena ada beberapa pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dari buku. Selain itu, buku ini kan juga sebelum diterbitkan menjadi sebuah buku juga ditulis di Wattpad Adara Kirana. Nah, saya tuh mengikuti cerita ini sejak di Wattpad sampai tamat dan akhirnya menjadi buku, dan saya sama sekali tidak menyesal membeli buku ini. Mungkin untuk teman-teman yang pengen baca-baca karya Kak Adara Kirana lainnya bisa mampir ke Wattpad-nya Expelliarmus. Di situ banyak cerita-cerita lain yang juga menurut saya cukup berbeda konsepnya, seperti cerita berjudul Hello, Would You Like to Be My Cyborg? Terus ada Just a Little Spell dan cerita-cerita lainnya yang menarik dan bisa dijadikan hiburan selama di rumah aja. Sekian cerita saya mengenai novel The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable. Terima kasih dan sampai jumpa.